Nama saya Nasya dari kelas 11 IPA dan dalam video ini saya akan mereview tentang film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja tetapi nyatanya mereka menyimpan rahasia-rahasia dan permasalahan yang tak pernah terungkap. Narendra dan istrinya Ajang memiliki 3 anak. Anak yang pertama bernama Angkasa, anak yang kedua bernama Aurora, dan anak yang ketiga bernama Awan. Hidup mereka normal dan anak-anak Narendra tumbuh menjadi sosok remaja yang sebagaimana mestinya. Tetapi, sebagai anak pertama, Angkasa selalu diceramahi oleh ayahnya kalau kedua adik-adiknya itu adalah tanggung jawabnya dan bagaimanapun ia harus selalu menjaga dan melindungi agar adik-adiknya itu selalu aman dan bahagia. Nah, sedangkan si anak tengah Aurora itu sering kali terabaikan karena Narendra itu sangat berfokus kepada Awan, pusat dunia keluarga mereka. Dan Awan, si anak bungsu yang selalu dibantu dan dimanja, dan bahkan kalau dia ingin melakukan sesuatu sendiri atau membuat keputusan itu nggak bisa. Mereka tuh harus sekeluarga berkumpul dan mendiskusikan bersama, sehingga ya si Awan itu nggak bisa melakukan keinginan dia sendiri. Di balik perlakuan Narendra kepada anak-anaknya, ia itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar yang ia tutup rapat-rapat karena baginya itu keluarga harus tetap bahagia. Film ini diceritakan dengan konsep alur maju mundur antara yang masa sekarang dengan masa yang lalu, sehingga tuh jadi asik sekali buat ditonton. Nah, terus tuh karena alurnya maju mundur, jadi kita tuh bisa tahu setiap motivasi karakter kenapa mereka bisa melakukan tindakan ini di masa sekarang karena masa lalu yang mungkin ada permasalahannya. Film ini menurutku itu definisi porsi lengkap banget. Kenapa? Karena mereka mau ceritain tentang keluarga ada, tentang kakak adik ada, tentang pacaran ada, dan bahkan tentang kerjaan juga ada. Jadinya kayak lengkap banget gitu. Nah terus yang pasti itu makna yang mau disampaikan itu banyak, nggak cuma 1 atau 2 doang. Terus apalagi ya, masalah-masalah yang disampaikan sama film ini tuh juga gimana ya, relate banget deh sama keluarga kita. Jadi nggak terlalu dramatis, nggak terlalu fairy tale gitu. Naskah film ini juga bagus banget deh menurut aku. Jadi tuh kan film ini tuh diadaptasi dari buku kan. Nah tapi bukunya itu hanya sekedar kumpulan-kumpulan quotes dan kata-kata bijak doang. Nah jadi kan bagaimana cara mereka mengambil kumpulan-kumpulan quotes terus menjadi sebuah cerita, menjadi skenario film kan susah ya gak sih? Kayak mereka tuh harus ada unsur-unsur original terutama dari dialog-dialognya yang diambil dari kalimat-kalimat yang ada di buku itu sendiri. Nah, bagaimana jadi nyambung sebuah cerita dari permasalahan satu ke permasalahan satu lagi yang beda dengan quotes yang beda nyambung lagi dengan quotes yang beda lagi yang akhirnya itu menjadi satu kesatuan yang bagus. Hal lain yang aku suka dalam film ini tuh tone filmnya, yaitu tone hangat. Jadi kuning dan putih itu menjadi warna yang mendominasi, sehingga tuh kita merasa hangat dan kita tuh juga merasa rindu akan rasa kekeluargaan gitu. Arah kamera yang digerakkan menuju tokoh yang sedang berbicara, sehingga kita bisa melihat secara detail bagaimana luapan emosi mereka yang terlihat sangat alami juga. Jadi kita tuh juga merasa tersentuh dan tanpa disadari kita juga menitiskan air mata karena ikut merasakan emosi yang dirasakan karakter tersebut. Musik dan lagu-lagu film ini itu adalah bagian terfavorit saya mengenai film ini. Untuk aku pribadi ya, aku tuh dulu jarang banget yang namanya dengar lagu Indonesia. Tapi semenjak aku nonton film ini, aku tuh jadi nyari-nyari lagu dan soundtracknya Isyana, Kunto Aji,
Hindia dan lain-lain gitu. Apalagi Rehat Kunto Aji. Aduh, bukannya cuma enak didengar, tapi kayak cocok banget sama filmnya. Karena lirik-lirik dalam lagu Rehat ini tuh sama dengan dialog-dialog atau kalimat-kalimat yang ada di filmnya. Jadi ngena banget di hati, ya gak sih? Film ini juga cocok ditonton sama temen, sama sahabat, sama pacar. Sebenarnya sama siapapun juga cocok ya. Karena pada akhirnya itu cerita film ini relate banget sama pribadi masing-masing. Jadi sama siapapun, sendiri pun juga enak aja buat ditonton. Jadi sekian review saya mengenai film Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini. Terima kasih telah menonton.